Bagian 3. Penemuan tak terduga. Mas, belum sempat aku menyuarakan protes lagi. Tiba-tiba mama mertua datang dari arah kamarnya. Ada apa sih ribut-ribut? Tukasnya tajam seketika membuat nyaliku terasa ciut. Sudah tentu masalah akan tambah runyam dan panjang. Ini loh mah, Mbak Naya pengen cantik dan dandan kayak Mita, jawab Mita. Sembari tangan sebelah kirinya berkecak pinggang sementara tangan kanannya menunjuk ke arahku. Hah? Apa mama gak salah dengar? Terlihat wajah mengejek dan Mita hanya mengendikkan bahu sementara Mas Bram berlalu meninggalkan kami. Ia memang tidak suka berdebat hal semacam ini. Baginya tidak ada gunanya. Padahal aku juga ingin pergi meninggalkan perdebatan. Kupingku sudah terasa tidak enak hampir tiap hari mendengar ocehan mama ataupun Mita. Tetapi itu bukan pilihan yang baik. Udah, gak usah dandan segala. Tugas kamu itu di rumah dan di kasur. Jangan kebanyakan gaya. Sok kecakapan pakai mau niru gaya orang kota segala. Kamu tuh gak bakalan bisa kayak Mita. Kelasnya beda, gak selepel. Aku mencebik. Udahlah ma, kasihan Mbak Nainya, jangan dimarahin terus. Nanti tambah stres dan keriput. Mita terkekeh usai melontarkan ucapan yang sama sekali tidak ada bagus-bagusnya. Mama gak habis pikir sama kelakuan kakak iparmu ini. Sudah untung jadi istri Bram dan menantu mama, malah minta yang gak penting. Ya namanya juga orang kampung, lihat orang cantik dikit ya pasti iri. Tapi kan kalau aku cantik Mas Bram juga yang senang, juga gak malu-maluin mama sama Mita, protesku. Udahlah gak usah diperpanjang, kamu juga ngapain pakai ikut-ikutan pengen gaya kayak gitu. Udah siapin tas kerja Mas, bentak Mas Bram. Yang datang dari arah dapur membuat tubuhku terlonjak karena kaget. Mama dan Mita pun tertawa melihat Mas Bram marah padaku. Entah kapan akan seperti ini. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan mengambil tas kerja Mas Bram, lalu memberikan padanya. Aku tidak ingin dia marah lagi dan masalah ini tambah panjang. Kasihan ibu sama bapak di kampung kalau mereka sampai tahu nasib anaknya di sini. Mereka sudah tua, aku tidak boleh membebani mereka lagi, terutama beban pikiran. Setelah Mas Bram berangkat kerja dan Mita pergi ke sekolah, kini di rumah hanya ada aku dan mama juga Rania. Seperti biasa mengerjakan semua pekerjaan rumah termasuk mencuci semua pakaian kotor di rumah ini. Tugas yang tidak boleh kulupakan. Untungnya ada mesin cuci. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi padaku saat harus mencuci semua pakaian kotor milik kami bertiga juga mama dan Mita. Sebelum mencuci pakaian, aku terlebih dahulu memeriksa semua saku pakaian. Takut ada uang receh yang ikut masuk ke dalam mesin cuci. Saat memeriksa saku celana Mas Bram, aku menemukan sebuah nota pembelian handphone baru. Di sana tertera dengan harga 5 juta rupiah. Handphone buat siapa? Perasaan aku tidak melihat Mas Bram pakai HP baru. Apa untuk Mita atau mama? Hatiku bertanya-tanya. Sementara kulihat di rumah ini tidak ada yang menggunakan HP baru. Lalu untuk siapa Mas Bram membeli ini? Biar saja kusimpan, siapa tahu suatu saat nanti diperlukan. Mataku kembali membulat saat melihat sebuah alat kontrasepsi yang masih ada isinya. Benda seperti ini aku pernah melihatnya iklan di TV. Aslinya baru kali ini. Untuk apa Mas Bram menggunakan ini? Perasaan kami tidak pernah menggunakan ini saat berhubungan. Pikiranku semakin berkecamuk dan pertanyaan demi pertanyaan menari-nari di kepalaku. Namun aku segera menepis praduga yang tidak-tidak. Barangkali ini bukan kepunyaan Mas Bram, tetapi kenapa ada dalam saku celana Mas Bram? Bukankah ini aneh? Naya, itu cuciannya kenapa masih numpuk kayak gitu? Belum kamu cuci?
teriak mama dari arah dapur dekat tempat menyuci. Aku yang tengah perang dengan pikiranku terlonjak kaget mendengar teriakan mama dan segera menyimpan benda-benda yang kutemukan di saku Mas Bram ke bawah bantal dan buru-buru mendekati mama. "Kamu ngapain aja? Kamu tidur ya?" tanya mama ketus. Aku menggeleng. "Enggak kok mah, aku cuma ngambil cucian Mas Bram." "Lama amat sih ngambil gitu aja. Udah cepetin beresin." Iya mah." Sembari mencuci pikiranku kembali teringat tentang penemuan benda asing dan mencurigakan di saku celana Mas Bram tadi. "Mas, sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Dan apa yang sudah kamu lakukan di luar sana tanpa sepengetahuanku?" Usai mencuci, aku segera menjemurnya. Rasanya pinggangku terasa mau patah. Lebih baik aku merehatkan diri sejenak di kursi taman belakang, sembari menatap jemuran yang begitu banyak. Dari ujung pakaian yang menjuntai airnya pun mulai menetes, membasahi tanah. Belum juga 5 menit aku beristirahat, mama sudah berteriak lagi. "Enak ya, malas-malasan. Mama heran dipelet apa Bram sama kamu hingga bisa nikah sama perempuan lelet kayak kamu," ucap mama sembari berkecak pinggang. Entah yang keberapa kali hinaan demi hinaan yang terlontar dari mulut mama. Seolah aku ini benda yang memang cocok untuk dihina. Maaf mah, aku cuma istirahat sebentar." Aku mencoba membela diri. "Udah, istirahatnya bisa nanti. Itu di meja belum ada sayur yang matang satupun. Sebentar lagi Mita pulang. Mama juga udah lapar." Aku memang belum masak karena mencuci pakaian terlebih dulu. Lagian nasi goreng pagi tadi masih ada. Ya sudahlah, daripada berdebat lebih baik aku mengalah saja. Mungkin memang sudah nasibku. Aku segera mengambil tas yang biasa aku bawa ke pasar untuk membeli sayur. Biasanya aku membeli sayur untuk jatah beberapa hari. Kadang juga beli sayur yang keliling. Aku sengaja mengajak Rania, takut mengganggu mama kalau ia bangun nanti. Tiba di pasar, aku segera membeli segala kebutuhan dapur untuk beberapa hari ke depan. Saat tengah sibuk memilih kentang, tiba-tiba orang-orang berlarian dengan wajah panik dan cemas. Ada juga yang beristighfar. "Mbak, ada apa mbak?" tanyaku ikut cemas pada seorang perempuan yang juga ikut berlari ke arah jalan. "Ada kecelakaan mbak." Astagfirullahalazim. Kentang yang kupegang pun hampir terjatuh. Aku segera mengangkat tas belanjaan dan tubuh Rania dan mendekat ke sumber kecelakaan. Semua orang sudah berkerumun. Aku pun berusaha menerobos masuk di antara kerumunan, melihat siapa yang kecelakaan. Terdengar bisik-bisik bahwa kecelakaan korban tabrak lari. Saat melihat tubuh yang terkulai lemah dan berlumur darah, rasanya aku mau pingsan. Namun, setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata korban adalah seseorang yang kukenal. Jantungku semakin berdegup kencang. Aku pun segera memeluk tubuh korban dan berteriak minta tolong.